ziarah kubur itu alim, mengetahui. Kadang-kadang hanya ikut anak-anak, ikut melihat bapak-bapaknya, ikut-ikutan aja. Ya, sehingga mungkin yang pertama niatnya bagus. Orang alim kalau datang ke kuburan kan dia ya berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Kemudian dia memintakan ampun pada Allah, minta ampun pada Allah untuk penghuni kubur itu agar diampuni, ya dimaafkan, diluaskan kubur kan begitu. Tapi kalau orang jahil, ya, ketika kuburan tertentu dibuat sedemikian rupa, ada lampunya dibangun, ya di situ ada orang beribadah, ada itikaf, ada mencari berkah, ada meminta dan seterusnya, maka orang yang jahil akan mengikut begitu saja. Ya, oleh sebab itu Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan yang perkara ini dilaknat oleh Rasulullah SAW, perkara yang berkaitan dengan ya menerangi atau menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat mencari berkah, tempat beribadah, diberi penerangan, diberi fasilitas untuk perkara-perkara seperti itu. Yang demikian li'anna hadza uluwa biha, ya, yang demikian adalah terlalu berlebihan terhadap kuburan dan akan mengundang perkara kemusyrikan dari pelakunya. Ya tentunya tidak semua, tapi keumumannya ya, manusia itu lebih banyak yang jahil daripada yang paham. Nah di dalam kaidah, di dalam usul fikih, di dalam apa ada kaidah itu syaddu dzari'ah atau syaddu darai, menutup pintu-pintu kerusakan, menutup pintu-pintu syaitan. Islam ini subhanallah yang begitu indah. Ya. Kemusyrikan itu penyakit. Jalan atau arah sebelum datang penyakit kita diperhatikan dalam Islam. Jadi arah kepada kemusyrikan sudah tidak belum terjadi kemusyrikan. Seperti batu-batu diharamkan, juga batu yang bernyawa. Kita masuk tadi kuburan yang di macam-macam ini itu dilarang supaya tidak terjerumuskan. Itu sebetulnya ilmiah. Dunia mengakui teori seperti penyakit pengobatan antara imunisasi ya dengan pengobatan. Berapa biaya besar keluarkan dunia untuk menciptakan ya obat-obat yang sifatnya pencegahan, bukan pengobatan. Obat ada, tapi ada pencegahan. Ya, itu mahal juga biaya. Dan manusia itu begitu, kalau kesehatannya paham, sebelum sakit dicegah dengan suplemen, dengan imunisasi, dengan makan-makan yang bagus, dengan gaya hidup yang sehat, begitu kan? Tapi kalau akidah nggak paham, nah nggak ada proyeknya, mau ikutan, ini orang buat begini, padahal dia harus mencegah dirinya dari berbagai jalan-jalan kemusyrikan. Jadi ya itu dengan mengikuti sunnah siapa dilarang akan dilarang, kalau sudah jauhi aja. Gak usah kita ikuti. Kenapa? Karena itu pencegahan yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah ini kehidupan atau keilmiannya harus ditingkatkan bukan hanya dunia, terutama masalah akidah. Kesehatan seorang melakukan ilmiahnya, maka kesehatan akidah juga harus ilmiah. Nah, kenapa kok kita dilarang begini, dilarang? Itulah pencegahan supaya tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Karena kalau sudah syirik itu berat kesembuhannya. Kalau sudah kronis. Nah, kalau pencegahan ini syiringan, kalau ini saja dia tidak. Ya. Jadi ini sangat ilmiah yang telah diterapkan oleh Islam, yaitu mencegah jalan-jalan atau perkara-perkara yang akan menjerumuskan orang kepada kemusyrikan.
Munasabah hadis ilfaq kaitannya dengan bab yang dibahas. Annahu yadullu ala tahrim al-ghulu fil qubur. Ya an dzalika yusawwiruha awsan. Kaitannya bab ini dengan hadis ini yang sedang dibahas adalah hadis ini atau asal ini menunjukkan kepada haramnya berlebihan terhadap kuburan. Ingat, yang diharamkan itu dulu berlebihannya, dan ciri-ciri berlebihannya tadi sudah dicontohkan, sudah ditafsir, sudah dirinci. Apa sih yang disebut berlebihan dalam kubur? Artinya kalau sesuai dengan sunnah, ya, apa yang disunahkan dalam kuburan, dalam bentuknya tidak boleh tinggi lebih daripada sejengkal, boleh dibentuk seperti gunung ontang, ya itu boleh, ya dirapikan, dikasih batu, itulah. Nah, apa yang disebut hulu, menurutnya apa yang melebihi itu dalam sedih-sedihnya, kalau ditampur, kalau dikasih nama, kalau boleh dicat-cat, ya. Begitu, nggak boleh tadi dikasih penerangan, nggak boleh dibangun, apalagi ada kubah-kubahnya, itu termasuk berlebihan dan ubahnya. Kubah, rumahnya ada yang sobat, ada kubah juga, ya. Kalau sekarang berlebihan lagi tangannya itu udah miliaran, mau 1 M. Kuburan itu mau 1 M, di situ pakai AC dimasukin. Kalau orangnya yang kafir tetap habis. Walaupun kuburan terpelosok, nggak ada yang kenal, ya di pojokan karena miskin, tapi dia mati dalam keadaan bertauhid, beramal soleh, itu dalamnya kayak istana, sejauh mata memandang. Di sini manusia itu materialismenya itu sampai ke kematian. Pikirannya itu masih materi, padahal udah mati. Kuburannya juga mau yang MM-an. Dia pikir dengan luasnya kuburan 1 M, dia pikir akan nyaman. Subhanallah, jahil, ya, jahil. Maka nggak perlu kita memikirkan kita dikubur ini di tanah yang terkenal atau enggak. Bukan itu yang masalah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardi tamu. Enggak ada satu orang pun juga di mana dia mengetahui kapan, di negeri mana dia mati. Udahlah, urusan Allah itu. Hatta misalnya diancam di lingkungannya ini, dakwahnya ini kalau mati jangan diurus. Yang dosa yang hidup. Kalau kita ditaruh di got gitu, itu udah yang merasakan, yang ngelihat kan ya, yang merasa, ya. Jadi alam barzah ini adalah rahasia Allah. Jadi nggak bisa digambari dengan fenomena kuburannya itu. Jadi bukan demikian kita misalkan berbakti kepada orang tua kita yang sudah mati, sudah meninggal. Itu dengan doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun solehnya daulah, anak yang soleh yang mendoakannya, bukan anak yang soleh yang membaguskan kuburan ibu bapaknya, dikasih marmer, dikasih apa, dikasih tempat yang mahal, yang terkenal. Karena kalau ini nggak merasa terhina, ada itu. Yang seperti orang mahal, itu nggak mendukung dia. Dan bukan itu. Anak soleh itu karakteristiknya bukan itu. Tapi yang sekarang kenyataannya itu. Kalau yang banyak nyumbang untuk kuburan itu, banyak yang ini, itu kayaknya anak soleh. Yang kismin kayak begini, ya, yang cuma doa aja, nggak naruh kembang, nggak naruh ini, nggak nyumbang marmer, nggak nyumbang. Nah ini anak durhaka, ya, kejam, sama orang tuanya kejam. Ya, padahal itu dia mengikuti sunnahnya. Anak yang soleh, dia mensolehkan dirinya, dia berdoa. Itu cara berbakti kepada orang tua.
Itu yang bicara siapa? Nabi. Nabi lebih tahu dari Allah yang Maha mengetahui tentang ciptaannya. Apa itu dikubur itu bagaimana? Siapa yang Maha tahu? Allah. Terus Allah memberitahu kepada Nabi, sudah selesai. Yang lain ini hanya zon, angan-angan. Kayaknya begini nih bagus, kayaknya begitu. Enggak, ya. Kayaknya kalau ada yang nyumbang rumput, untuk ini yang bagus. Ada yang kerikil, ada yang marmer, ada yang apa, ada yang tulisan, ada yang enggak. Itu kayaknya bagus. Itu zon semua. Padahal kita tidak boleh beramal dengan zon, dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Anak yang soleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Itulah yang membahagiakan siapa saya di alam barzakh, bukan fisiknya. Ya, jadi itu semua adalah sifat wulu di dalam menghadapi bagaimana cara menangani kuburan. Nah, dikhawatirkan oleh Nabi SAW, wulunya ini akan mengajak kepada kemusyrikan, perbuatan syirik, jadi meminta, ya, dan seterusnya. Karena gini, manusia, ya, yang jadi umumnya manusia yang pada kebanyakan itu kan melihat fisiknya. Sekarang misalnya ada kuburan biasa, nggak ada apa-apanya, begitu aja ya, kayak batu. Itu sebelahnya, megang, ada ininya, ada itunya, ada lampunya, ada kubahnya, ada ininya, terus ada tulisan-tulisan Arabnya, banyak lah misalnya. Orang cenderung kemana? Mesti yang ini apa ya? Kuburan kalau dilihat tulisan. Begitu nanti ada lagi yang datang, mulai minta, mulai ini, ikut-ikutan. Apalagi terangin lagi sejarahnya sama penunggunya, tambah mantap. Padahal di sebelahnya mungkin itu kuburan seorang kiai, seorang ulama, cuman karena paham keturunannya nguburinnya seperti itu aja, dengan batu. Ya kan? Nah ini manusia itu cenderung fisiknya memang. Ya. Nah ini yang perlu kita waspadai kepada keturunan kita, jangan sampai kita tidak berpesan, tidak berwasiat. Kita wasiat dari sekarang, kalau kita siapa aja meninggal dari keluarga kita, hendaklah bicara dengan yang sunnah, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, karena demikian akan mengajak kepada kemusyrikan. Dan fenomena ini, terutama di Indonesia ini sama doanya. Orang terkenal dijadikan tempatnya menjadi seperti itu. Ya. Nah, hadis tadi di mana Syekh Dr. Shalih Fauzan menyatakan dalil ini di dalam Ashabus Sunan tadi, di dalam Ahlus Sunan, di antaranya riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kadang Imam Nasai tidak meriwayatkan, Ibnu Majah meriwayatkan, Ahmad meriwayatkan juga, Imam Ahmad. Ini menunjukkan annahu yadullu ala tahrimil ghulu fil qubur. Lianna dzalika yusayyiruha awthanan tu'bad. Haramnya berlebih-lebihan dalam sikapi kuburan, dalam bertindak terhadap kuburan. Ya, yang karena yang demikian bisa merubah kuburan yang seharusnya sekedar untuk mengubur jasad seseorang, bisa berubah menjadi awthanan tu'bad, berhala yang disembah. Ini yang kekhawatiran Nabi ternyata terbukti. Berapa banyak berhala-berhala untuk kuburan. Sekarang udah enggak lagi. Orang Islam kan enggak mungkin nyembah patung, ya kan. Nah, orang Hindu Buddha aja, atau agama-agama lain. Tetapi bukan berarti selamat. Karena berubahnya kuburan menjadi awthanan, menjadi berhala. Tempat dia meminta, tempat dia itikaf, tempat mencari berkah, akhirnya jadi berhala juga. Inilah perlunya ilmu, dan diantara ilmu yang terpenting adalah ilmu yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah.
walaupun ilmu-ilmu lain itu penting. Karena dengan demikian, dengan ilmu yang bermanfaat terutama tentang akidah, seorang bisa selamat. Seorang masuk ke kuburan dia sudah tahu ilmunya, bagaimana sunnahnya, bagaimana bersikap. Nah, begitu. Oh, dia bisa melihat mana kuburan yang berlebihan, mana kuburan yang sunnah, kan gitu. Ma istafadu min al-hadits, apa yang bisa diambil faedahnya dalam hadis ini? Yang pertama, tahrimul ghuluwi fil qubur bittikhadhiha mawatin ibadatin li'annahu yufdi ila syirki. Haramnya berlebihan terhadap kuburan dengan menjadikan tempat untuk beribadah. Bayangkan, kuburan itu harus beda dengan rumah, apalagi dengan masjid, kan gitu. Dalam hadis lain dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Jadi beda rumah dengan kuburan. La baitul tuqra suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Satu, rumah yang ada dibaca Quran, ada salat sunnahnya, ya, bagi kaum lelaki salat wajib, bagi kaum beda dengan kuburan dan tidak akan masuk syaitan. Maksudnya kalau kuburan itu nggak ada baca Quran, karena kalau ada mesti sama dengan rumah, nggak ada sholat di situ, kecuali orang yang tertinggal ketika mau menyolatkan jenazah, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Dan itu kadang-kadang saja, ya, nggak ada etikaf di situ. Kenapa? Karena kalau sama itu biasa sama masjid. Jadi kuburan itu harus beda dengan rumah, beda apalagi dengan masjid. Harus beda, kuburan ya kuburan. Ya. Yang ada apa? Kita masuk dengan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wa antumul qadimun wa nahnu insyaallah lahiqun afallahu lana wa lakum atau ghafarallahu lana wa lakum. Itu ketika masuk, ya, melepas sendal ke tempat-tempatnya, sisi-sisinya. Kalau masih jalanan aspalnya atau jalan itu enggak apa. Begitu sudah masuk ke tanah-tanah kuburan dilepas, itu sunnahnya. Ya, mendoakan, minta kepada Allah agar sahib penghuni kubur itu diampuni, ya, begitu. Diluaskan kuburannya, dilapangkan, diterangkan, dimaafkan, begitu. Enggak ada minta apa-apa, enggak ngadu, ya. Ada sekarang ada yang ngadu, mau ujian ngadu, anaknya mau ujian ngadu, mau nerima, mau cari pekerjaan ngadu. Sibuk sekali, ya, kerjaan, kena musibah ngadu, minta maaf, musibah, wah kita ini kurang ya. Akhirnya berbondong-bondong anak istri semua ngadu minta maaf sama kuburan. Ada kan minta maaf sama kuburan? Maaf Mbak atau Pak, kami selama ini lalai, ya, itu coba minta maaf sama kuburan ada apa urusannya? Begitu. Nah ini perkara-perkara yang dan ini ajaran Nabi, bukan ajaran ulama. Ulama hanya mengikuti, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh beberapa ashabul sunnah itu mengandung faedah. Yang pertama adalah haramnya berlebih-lebihan. Ingat ya, berlebih-lebihan. Kalau ziarah, ya silakan. Ziarah, ya, mengunjungi kuburan terus mendoakan, itu namanya sunnah. Bahkan itu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu nahaitukum, aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Tetapi setelah dakwah tauhid itu kuat, karena dulu kaum jahiliyah dengan kuburan seperti itu.
memohon, meminta, itikaf dan seterusnya. Maka Nabi larang, orang Islam juga dilarang. Tetapi setelah dakwah tauhid itu kuat, Nabi perintahkan lagi. Boleh, tetapi diatur. Ya, karena di situ apa? Ada faedah. Makanya ada para ulama banyak menulis tentang ziarah sunnah, ziarah bid'ah, ziarah kubur yang sunnah, ziarah yang bid'ah, dan melakukan kuburan yang sunnah, ya, dan kuburan yang bid'ah. Ini memang ada dalam Islam. Yang sunnah bagaimana? Tadi diterangkan beberapa. Dan kalau yang mau merujuk di dalam kitab Ahkamul Janaiz, ya, di Syekh Albani itu sangat luas dibahas. Ya, sampai bagaimana bentuk kuburan yang sunnah itu. Ya, taruhlah kita mungkin belum mampu semuanya, minimal kita berazam, berwasiat kepada keluarga kita, kalau saya mati kuburin seperti ini. Jangan terus mengulang lagi. Ngajinya sunnah, begitu dikuburinnya bid'ah. Enak juga. Ngajinya sih sunnah. Ya, begitu kuburannya, masya Allah. Kenapa nggak berwasiat? Wasiat kepada istrinya, nggak paham istrinya. Nggak berwasiat kepada anak-anaknya, nggak paham. Orang luar nggak bisa masuk. Ya, karena dalam bangsa itu biasanya keluarga yang dekat. Anaknya mau ini, anak yang satu mau ini, anak yang kaya mau tanam di yang mahal itu kan, 1M. Nah, yang begitu. Padahal bapaknya sudah ngajinya, masya Allah. Bawa sama anak yang paling kaya. Udah, jangan sini bikin malu. Kuburan bikin malu. Kasih yang supaya ini. Dia pikir itulah bakti dia. Cari tempat yang mahal, ya, dikasih tadi kubah, lampu apa, sekarang ini ada tamannya, ada kolamnya, ada di 1M, ya. Terus bapaknya lagi sekarang mungkin apanya tulisannya bukan sekedar tulisan, kayak iPad, touchscreen, umur, saya hidup, pernah aktif di mana aja. Wah, ini isi pidatonya ada sama itu. Ceramah-ceramahnya, bisa jadi dia pikir itulah bakti dia kepada orang tuanya. Itulah kejahilan. Mampu jahil. Kalau jahil kismin, kalau bisa apa-apa juga. Mau begini nggak bisa, itu nggak bisa, udah akhirnya sunnah. Udah kasih batu aja, nggak mampu beli. Tapi nggak harus pahala. Taruh batu karena kan kemarin ini jenis orang yang keempat. Yang keempat apa? Orang yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Tapi dia kepengen orang yang seperti jenis ketiga. Wah, yang itu mewah kuburannya ini, ya. Yang ini nggak mampu nih. Tapi keterpaksaan. Kalau mampu sih kita taruh itu yang tempat yang 1M, pakai ini, pakai lampu, pakai kubah, pakai ini. Tapi ya apa boleh buat batu aja, sama dosanya. Anjir. Itulah pentingnya ilmu. Sama dosanya sama itu. Yang tadi melakukan seperti itu karena mampu, yang ini tidak mampu. Akhirnya cuma batu tok, bukan karena sunnah. Nggak bisa beli marmer, nggak bisa dicek untuk nulis riwayatnya itu kan sampai tanggalnya. Nanti lama-lama nomor KTP itu terakhir ya. Itu nggak mampu, akhirnya cuma batu aja. Nggak mampu bikin tembok apa ini. Kelihatannya kan sunnah kan? Oh, sunnah juga bukan sunnah. Ya, karena ketidakmampuan. Ini orang jenis yang keempat. Dosanya sama. Itu kata siapa? Kata Nabi. Ya kan dalam hadis Muslim. Coba pentingnya itu tuh begitu. Jadi jangan juga lihat penampilannya. Niatnya sunnah tapi niatnya apa? Ya. Jadi itu bentuk faedah yang pertama. Yang kedua, tahrimu tanwiril maqadir. Lianna dzalika wasilatul ibadatiha. Haram mau menerangi memberi penerangan
pada kuburan. Kenapa? Karena tadi dengan terangnya ada daya tarik orang untuk di situ berlama-lamaan. Akhirnya ada yang mencari berkah, ada yang etikaf, ada yang baca Quran, ada yang sholat. Ya enak. Ya. Yang demikian wasilatul ibadatiha, ya, bisa menjadi cara untuk dia beribadah, memohon kepada kuburan. Kan ibadahnya luas, doa itu ibadah, etikaf itu ibadah, berenung-renung, memohon kepada penghuni kubur itu ibadah. Jadi keluasan ibadah ini dicegah. Salah satu jangan ditahan, jangan dibuat menyolok. Karena orang awam itu tadi, ini ada kuburan biasa dengan kuburan yang terang, tapi orang yang mau tahu masuk ke situ. Ada karena ikut-ikutan diajak, kan begitu. Diajak, ayo ikut-ikutan. Anak kecil diajak oleh ibu bapaknya. Sampai sana dia tertarik. Oh, banyak orang ini terang, ya. Kuburannya kayak masjid. Akhirnya ikut-ikutan nanti. Ikut memohon meminta, padahal nggak tahu ilmunya, padahal itu perkara dilarang. Jadi ini pencegahan. Karena terangnya apapun itu kuburan tergantung amal soleh daripada penghuninya itu. Kalau dia memang orang soleh dan dia telah mau berwasiat untuk tidak dilakukan sesuatu, tapi yang hidup yang itu nggak ada efeknya bagi dia. Dia memang tetap mendapatkan apa yang dia amalkan. Tapi kalau dia orang jahil, orang ini dikubur, walaupun kuburannya terang, sekitarnya terang kayak apa, dia akan menghadapi siksa kubur yang dahsyat. Nah inilah, maka dari itu bukanlah bentuk fisik kuburan itu menolong, ya, kemewahannya apa itu bukan menolong. Yang menolong adalah amal soleh. Anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ya, dan dengan cara yang sunnah. Dan sunnah mengajarkan itu sederhana, dengan batu udah gak dibangun apa-apa. Faedahnya, kalau nanti udah berapa lama bisa ditumpuk lagi. Jadi cukup, kalau cara seperti cukup. Bayangkan kalau semuanya permanen, 25 juta orang minta permanen kuburannya. Coba 25 juta kali 2 meter, berapa itu ya yang harus disiapkan? Makanya lama-lama kuburan itu meluas. Luas. Kenapa? Karena semua minta dipermanen. Dibangun, dipindah. Bayangkan kalau 25 juta orang. Nah sekarang kalau 200 juta orang penghuni. Itu dalam satu generasi. Kita generasi selanjutnya minta lagi permanen. Makanya kuburan itu terus melebar. Makanya aneh, agak cukup kan. Ini udah penuh. Kuburan udah penuh. Padahal dia bisa ini saudaranya udah tumpuk, disisihkan, dirapikan, gitu. Makanya supaya mudah nggak dibangun, nggak dibeton, nggak di ini, supaya mudah galinya, kubur lagi itu. Misalnya ini kakeknya, anaknya, bapak, anaknya, nanti cucunya, begitulah. Satu kuburan bisa satu keluarga. Ini enggak satu orang. Kita ngubur baru di sini udah tahun 1920 sampingnya masih bagus. Karena dirawat 20. Kan ada itu. Karena 1930. Itu beberapa tahun. Ada. Itu seharusnya udah berapa kali orang itu masuk. Ya, setahun satu aja, ya, udah bisa. Taruhlah setahun satu keluarganya masuk. Itulah sunnah itu murah. Sunnah itu simpel. Sunnah itu nggak menyusahkan. Ciri-ciri bid'ah mahal, susah, yang bikin kuat. Tapi manusia lebih senang yang karena kayaknya lebih mantap. Gitu. Itulah setan tuh fisiknya di situ. Kayaknya kalau sunnah itu apa yang meremehkan. Orang dikasih batu kayak kucing, kayak kuburan kucing aja, nggak ada bunga-bunganya, ya.
kucing aja pakai bunga. Kan ada orang rapat itu kucingnya kuburan pakai bunga-bunga. Ini lebih dari kucing. Bahaya, takut orang ngaji. Kalau kuburin aja kayak gitu, kayak kuburin kucing. Ya, biarlah orang bilang apa, tapi itu Nabi telah mengajarkan, mencontohkan, dan contohnya masih ada. Alhamdulillah, ada sebagian negara yang masih menerapkan sunnah. Ya, terutama kita bisa lihat di Saudi, di Baki, di apa itu seperti mau raja, mau apa begitu, mau Syekh Muhammad SAW, mau Syekh bin Baz, cari kuburan. Ada ininya, kubahnya, ada tiang-tiang ininya, ada marmernya, tidak ada. Subhanallah. Kenapa? Karena itu kuburan yang membedakan itu amal, yang membedakan akidah seseorang, amal soleh seseorang. Jadi walaupun kuburannya sama begitu, mau raja, mau kiai, mau rakyat yang gitu dengan batu, yang membedakannya amalan dia. Nah, sebagian manusia bergeser akidahnya, akhirnya mirip-mirip non muslim yang peduli dengan kuburan. Agama apa? Yang satu lagi Cina. Makanya Sentiong sudah itu kuburan Cina. Saya dulu sekolahnya di Sentiong, karena tekstil tapi Sentiong itu kuburan Cina kayak bukit. Jadi orang Cina ini yang agamanya bukan yang muslim, yang berkepercayaan begitu, dia itu menganggap kehidupan itu akan bahagia kalau dilengkapi dengan apa yang dia miliki dan yang dia cintai dari kamu. Maka banyak barang-barang, maka satu peti matinya, satu peti hartanya. Makanya kuburannya gede-gede. Kalau zaman dulu, sekarang mungkin udah ada fatwa-fatwa baru diganti sama kertas. Kalau kodim, kalau jadi. Kalau dulu benar-benar petinya udah gede. Sekarang diganti, dibakar. Yang punya Messi beli Messi-Messian, bakar supaya santai. Punya duit mau beli dolar-dolaran itu dibakar supaya itu atau ijtihadnya ulamanya juga. Kalau dulu kan benar-benar orang waktu menggali kan pelebaran sekolah SD tekstil satu pagi dilebarin, itu ketemu satu peti isinya barang-barangnya. Saya sempat ngambil juga ya masih kecil kan, senang aja melihat banyak. Ambil itu batu yang sirih dari kayak Kuningan, ada yang dapat ini penggalinya, ada dapat emas, macam. Tapi dulu itu begitu besar yang namanya Sentiong, satu orang, satu peti mati, satu hartanya sebelahnya. Ya, karena udah jadi bakar-bakaran. Tapi mungkin dialihkan dengan dibisniskan, itu dengan kuburan yang mewah. Nah, coba dari siapa pembeli yang banyak kuburan mewah itu kan ada yang 1M, 2M, ya kan? Siapa coba pembeli yang banyak? Nah, ya orang-orang itu, ya kan? Nah, dia pikir itulah memuliakan pada yang mati. Sayangnya orang-orang Islam yang nggak paham ikut-ikutan. Jadi tidak ada juga orang Islam yang bisnisnya sama seperti itu. Ya, antum jangan ikut-ikutan ya. Kayak bisnis tanah kuburan ini bagus juga. Ya, begitu. Ada kelas 1, kelas 2, ada RSS, kuburan sangat sederhana kayak gitu. Jangan. Yang bagus itu kalau punya tanah diwakafkan kuburan sunnah. Yang masuk ini gratis dengan caranya sunnah. Nah itu bagus, belum ada saya lihat di sini ya, nggak tahu ke tempat. Kalau di Semarang ada muhsinin punya tanah luas, siapa aja boleh kubur situ dengan cara kuburannya sunnah. Itu apa tadi? Nah, ditinggikan sejengkal gini atau seperti punuk ontak, nggak ada bangunan dengan batu. Ada di Semarang. Solo di mana? Solo. Ya di Solo ada. Sini udah ada bro. Itu kalau mau cari amal soleh, mencontohkan kuburan sunnah. Gratis siapa aja. Dan kan kalau sunnah kan walaupun misalnya 100 meter lah, itu bisa banyak karena kan nggak akan permanen.
batu. Wah itu 1000 meter. Taruhlah 10 kali 10, ya. Itu udah berapa itu? Tapi gonta ganti aja. Yang namanya sunnah. Ini udah 5 bulan ini. Ada yang masuk lagi baru, nggak ada tempat. Yang paling lama digali, masuk lagi, batu lagi. Tetap batunya satu, mau di dalamnya 2. Nggak ada, ini batu sipulan, ini batu sipulan, nggak ada. Nanti kalau udah 10 batu. Simple kan? Orangnya juga kagak akan salah doa itu. Mana nih Bapak? Jangan batu semua nih. Malaikat nggak akan salah dalam memilih, menyampaikan doa, menyiksa, nggak akan salah. Ya, keturunan nggak akan salah. Doa aja. Ya, walaupun ada kuburan bapak orang rupanya ya, karena sama, nggak akan salah. Kenapa? Karena waladun solehun yadaulah, anaknya yang soleh yang mendoakannya, mesti sampai. Walaupun ngadepnya misalnya ke kiblat, ke sini kuburan bapak orang, karena udah sama semuanya, ya nggak akan salah. Jadi jangan khawatir, nggak harus. Kalau kita di rumah aja berdoa sampai nggak? Di masjid kan jauh ke kuburan. Sampai kalau anak soleh, syaratnya kita harus soleh dulu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Ini yang Nabi wanti-wanti, cuman banyak orang lupa. Sehingga beralih kepada materi, memperindah kuburannya, membeli ininya. Nah, itu perkara yang bid'ah dan bisa mengajak kepada kemusyrikan. Ya, cuman kita menyampaikannya kepada keluarga dan lingkungan harus pelan-pelan. Ya, ngaji dulu, diajak dulu, dikasih dalil-dalil. Jangan mau berubah kayak balikin tangan begini. Ini perkara yang berat karena menyangkut kebudayaan, menyangkut keyakinan setempat, ya, menyangkut kesepakatan orang-orang. Itu yang harus kita hadapi. Maka sabarlah, sabar dan terus tapi menyampaikan. Yang bagus itu memulai dari diri dan keluar. Kalau orang lain ya nanti kalau mampu kita sampaikan, kalau lain jangan sabar. Ya, yang ketiga an-nuluwa fil quburi minal kaba'ir. Coba. Sesungguhnya berlebihan dalam menangani kuburan, dalam sepak terjang terhadap kuburan itu termasuk dosa-dosa besar, bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena itu jalan menjadi orang beribadah kepada selain Allah, atau beribadah bersama, beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah, meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah. Maka ini termasuk hal kabair, yaitu dosa besar yang harus dijaga oleh seseorang. Yang keempat, anna-illat an-nahyi, anna-illat an-nahyi anis salati inda quburiyah. Sesungguhnya sebab dilarangnya orang sholat di kubur atau di kuburan atau di daerah kuburan, yang pertama khawfu syirk, la li ajli najasah, kekhawatiran daripada kemusyrikan terjadi apabila orang beribadah, tikaf, sholat di kuburan itu bukan karena najisnya. Kuburan kan najis. Apa najisnya? Kan tanah suci kan. Waju'ilat liyal masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini seperti masjid dan suci. Bukan najis kuburan itu. Tetapi kekhawatiran dia memohon kepada penghuni kubur itu, maka dicegah. Ya. Lianna Rasulullah SAW qarana baina ittikhadiha masajida wa israjiha wa la'ana ala amrayn. Karena Rasulullah mensejajarkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid dan kuburan yang diberi lampu-lampu disejajarkan, larangannya sama. Kenapa? Karena dengan dikasih penerangan kubah apa itu, orang cenderung kan mau sholat itu. Ada tempat enak juga ini sholat. Sholatnya apa? Pokoknya sholat.
Emang sholat dilarang, gitu akhirnya. Nah, ini begitu, tempatnya kayak masjid, mesti orang akan cepet-cepet deh. Kenapa? Karena merasa lebih khusyuk. Ya, yang lain lagi doa, yang lainnya dia sholat. Itulah subhanallah. Ya, karena Rasulullah dikenal memiliki bu'dun nazar, jauh pandangan, karena pandangan dari wahyu dari Allah. Sekarang kita tanya, ketika Rasulullah melarang ini sudah kejadian belum orang Islam seperti itu? Belum. Yang ada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kekhawatiran Nabi sudah ada yang buat, padahal belum. Dan ternyata terjadi. Ini kenapa? Karena kita nggak mau membaca, kurang di dalam meneliti warisan Nabi, yaitu apa? Ilmu. Sehingga terjadilah yang dikhawatirkan Nabi. Begitu. Ya. Walaysa la'anu ala israjiha min ajli najasati fakadha salatu indaha. Ya. Begitulah larangan untuk meneranginya bukan karena perkara-perkara seperti itu, tetapi karena dikhawatirkan terjadinya kemusyrikan karena adanya sholat, adanya peribadatan. Ya, nah ini mudah-mudahan berfaedah untuk kita, dan ini sangat penting kita pahami, ya, dan kita harus kuasai dalil-dalilnya, walaupun gak hafal secara bahasa Arabnya, minimal tahu itu di dalam apa tadi, Sahih Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, sehingga ketika karena ini hal yang mesti terjadi, kematian kan gak bisa kita hindari. Nah ketika kematian, ada proses kematian sampai penguburan. Nah ketika kita menguasai, kita juga gak terlibat dalam jidal. Yang kata guru saya, gurunya dicari. Karena kata guru saya nggak boleh, kata ustaz saya, ustaznya dicari. Nah kata pengajian ini nggak boleh. Ilmiah, iya di dalam riwayat Ashabus Sunan, Ahlus Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah menerangkan ini nggak boleh. Dari Ibnu Abbas. Ya, menerang bahasa Indonesianya nih. Bawa kitabnya, bawa terjemahannya, siap begitu. Ketika sudah disampaikan, menentang juga, baru berlepas diri kita. Jangan berantem, jangan nonton, malah di atas kuburan berantem. Bukan waktunya kita. Kenapa? Karena nggak ada dakwah yang Islam. Nah kita aja lama. Kita merubah orang satu hari, bukan satu waktu, berapa menit? Kan itu prosesnya menit-menitan kan? Nah, kita mau merubah orang dalam 5 menit. Masya Allah. Artinya kalau kita udah terangkan juga, ditolak, apalagi yang lebih tua, lebih berperan, udah diam. Beda. Dari nggak setuju, kan? Kita bisa menyatakan dakwah dengan, kan itu kemungkaran kan, manro'ahu kemungkaran, falyughayyiru biyadi. Yad ini kekuatan, kemampuan. Kalau antum memang di situ memang punya kemampuan, laksanakan sunnah. Oh dia yang paling tua, orang dengar selesai. Iya. Tapi ketika nggak ada kemampuan, ada yang lebih tua, ada yang lebih galak, ada yang lebih semuanya. Kami disani. Saran, om, paman, yang sunnah begini, om, dia sekali lagi, dan kalau enggak 2 nanti yang ngapain lagi daripada 9 menit, mau ada 2, udah di 1 aja, kan ada yang galak kayak gitu, dia udah, dari lisan, hatinya enggak setuju, ya udah, ketika amalan-amalan bid'ahnya enggak ikut, begitu dipaksa ya ikut daripada itu, ya, selain yang satunya itu, apa itu? Nah, adalah perkara-perkara yang gitu kan, ya sudah. Nah, itu fadzalika ad'aful iman. Ketika kemungkaran dia nggak bisa, dengan lisan gua nggak berani,
ada ancaman dan seterusnya. Itulah dia nggak setuju dengan hatinya. Bukan berarti dia termasuk, beda. Nah, ini juga harus fleksibel. Ya, jangan langsung istilahnya marah, meninggalkan apa, buat keributan. Di sini cacatnya dakwah sunnah itu, karena kitanya nggak sunnah. Nah, mau menyampaikan sunnah dengan cara yang tidak sunnah, marah, ribut, mencidal, berdebat. Masa kita mengubah orang dalam 5 menit dalam keadaan mereka sedih? Coba mikir. Yang santai-santai aja belum berubah. Sampai lihat ngeteh sampai hadis berubah. Belum tentu apalagi dalam keadaan mencekam begitu. Karena dong sok saya pahlawan, sok saya yang dia paling berbakti. Macam-macam itu. Yang bukan mufti aja jadi mufti. Ini begitu kan? Banyak itu suara-suara. Padahal di sholat aja bilang. Kadang-kadang gitu. Waduh paling galak. Maka kita harus sunnah. Jangan kita ngikuti yang seperti itu. Jangan menjadi, kan nggak boleh ribut tuh nggak boleh di sekitar mayat. Nabi dengan sahabat ketika membawa putus hening. Begitu duduk juga sampai kalau ada burung tuh nggak terbang, saking heningnya. Baru Nabi kasih tausiah. Jadi jangan menghindar keributan. Karena apa? Niat sunnah dengan cara tidak sunnah, ya tidak sunnah juga. Bukan kita setuju dengan perkara tersebut, tapi penyampaiannya tidak sunnah, maka terjadi perkara-perkara yang ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Kalau ada soal silahkan, kalau enggak kita tutup. Ini mengenai masalah pemakaman ya. Kayak di San Diego itu kan paling mahal mungkin bisa 10 miliar atau berapa itu yang paling murah 100 juta ya saya paling. Itu banyak juga dari kaum muslimin yang udah mesen tempat hukum gimana kan kalau misalnya udah mesen, padahal belum ada kematian belum apa kan mungkin buat panjang. Mesen hukum gimana? Hukum halal itu lah. Ya, yang jelas ya. Dia seperti itu tidak sunnah. Nggak ada para sahabat itu mesen kuburannya di Nabi aja enggak. Baru itu orang-orang mulia. Karena apa? Kita tidak tahu di negeri mana kita mati. Mesen di sini matinya di Amerika atau matinya kebakar di mana? Tenggelam di laut mau dicari di mana? Udah mesen 1 miliar, matinya tenggelam di laut. Akhirnya kopiahnya aja yang dikubur. Mubazir tidak pernah buang-buang duit. Yang namanya mubazir itu pekerjaannya siapa? Syaitan, temannya syaitan. Ngapain orang Islam seperti itu? Kita nggak tahu di mana kita mati. Wala tajannatun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu seorang jiwa di mana dia mati. Ngapain mesen di sini? Makanya jangan yang tempat itu jangan. Kalau berwasiat jangan tempatnya. Kuburan secara yang sunnah, di mana yang terdekat. Udah, jangan nyusahin. Di mana aku diwafatkan, disitulah kuburan yang terdekat. Jangan kembali ke kampung, jelas kampungnya jauh. Akhirnya nyusahin yang itu. Dan itu tersiksa. Orang dibawa ke pesawat, nggak boleh dibawa begitu aja kan, harus dipeti. Di dalamnya juga harus dikasih pengawet itu, yang bahan-bahan itulah. Itu perkara yang diharamkan kecuali terpaksa. Akhirnya dia melalui proses seperti itu, ya, tersambung. Jadi berwasiat yang sunnah. Tidak tahu kita di mana mati, dan itu perkara yang tidak dikenal. Para sahabat tidak ada mesen-mesen kuburannya, tidak ada. Memang ada, tapi bukan masalah tempatnya mewah apa enggak. Abu Umar radhiyallahu anhu berpesan untuk dikubur dengan dekat Nabi kepada Aisyah. Abu Bakar juga begitu. Dan ini lain, bukan mahalnya, bukan itunya, karena kecintaan beliau, kecintaan sahabat dengan Nabi SAW dikabulkan. Maka ada
Nabi, Abu Bakar, Umar. Begitu. Nah, tapi yang lain nggak perlu. Kalau sampai 10 miliar untuk apa? Tidak dikenal. Dan perkara itu bukan dari ajaran Islam. Dan sunnah itu mudah. Makanya berwasiatlah yang mudah. Nah, kalau aku mati, di mana aku mati, disitulah dikuburkan yang terdekat. Kalau bisa yang digotong begini. Nah, ini yang diamalkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Nah, Syekh Ali Hasan pernah cerita yang nggak pakai. Isinya itu kuburan nggak terkenal, cuma 5 orang. Ya, berapa nggak dikenal. Apa-apa. Jangan merasa terhina. Kan ada di kuburan-kuburan kampung yang dekat, itu bukan harus tanah kusir, ini yang kalau yang bagian depannya, kan ada harga-harganya juga. Di sini ada harganya. Ya, tadi di sini ada kuburan rakyat sini yang terkaya, sudah di situ. Karena enggak. Ya. Ini kalau misalnya di lingkungan kita ini ada satu urunan misalnya akan nanti kalau meninggal kita untuk rumah mengadopsilah orang-orang sini bahwa ini penduduk memang sini itu dibolehkan nggak? Jadi tiap bulan kita masuk ini bukan boleh kan? Apa perlu kita ikut atau tidak? Maksudnya untuk apa itu? Ini pemakaman kita, jadi kan kayak saya nih kan Bayar. Bayar. Kuburan itu bayar. Kayaknya dengan cicil. Bukan cicil sih. Jadi dalam artian setiap permurah kalau misalnya ada yang meninggal itu ada. Ini saya akan duduk di sini. Terus kan pemakaman wakafnya ada di Universitas Kota Prima. Nah RT adopsi kayak macam inilah ada iuran. Supaya dapat tempat. Kalau nggak bayar nggak dapat. Bukan dapat salah, cuman lebih mahal nantinya karena ada. Apa mahal? Pilih yang mahal aja. Nah itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau memang itu kesepakatan, di situ ada ustadznya menyepakati al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam terikat dengan kesepakatan itu karena itu masalah faktor teknis aja. Ya, karena memang kuburan apa ini nggak ada seperti asuransi gitu. Nah, misalnya kalau asuransi kan ini dia bayar tiap bulan untuk kuburan di situ. Begitu sudah ini dia nggak jadi, dia mau pindah. Atau misalnya ditarget 20 juta kalau dapat kapan aja mati. Atau berapa juta dapat kapan aja mati. Dia baru naruh seminggu mati dapatnya 5 juta. Itu dari mana? Kan gitu. Nah itu kalau yang berbau-bau seperti itu ya dihindari lah. Karena banyak ulama yang tidak sepakat. Kecuali memang ada tabaruat, ada orang kaya di situ yang membantu, yang untuk mengurus seperti itu, dan tidak membebani orang miskin yang harus ngeluarin duit, ya. Jadi di situ yang diutamakan adalah sosialnya, bukan seperti asuransi. Bukan anggota yang tetap. Ada orang yang nggak mampu, ya tetap terus bagus. Itu nggak ada masalah. Program RW sih kan. Jadi satu kepala keluarga. Nggak ada masalah. Jadi yang di keluarga itu bukan per orang gitu. Meringankan kan. Ya. Itu sih tadi uangnya dana buat pengurusan lah. Ya untuk misalnya pengurusan dan yang utama adalah setiap keluarga itu yang paling penting adalah kain kafan. Itu hendaklah dari harta si mayit, jangan dari urusan itu. Apalagi dari hadiah orang lain jangan. Itu dari harta si mayit sebelum dibayar utang, ini yang lain atau waris itu dipakai. Jadi walaupun ada bantuan, ya maaf aja maksudnya nggak ada. Kan pada yang lain boleh, misalkan kuburan atau tentang pengurusan jenazah yang lainnya. Tapi kalau kapan dari harta si mayit itu yang utama, jadi nggak ada pembicaraan setelahnya. Ya.
Kalau takziah itu kan digunakan sebenarnya sebaiknya buat apa? Kan kadang-kadang kalau dikumpulin itu ya dapatlah sekian juta itu sebaiknya itu digunakan. Ya sekarang yang paling berhak misalkan dia seorang suami kan anak yatim, ada janda, ada anak yatim, itu yang paling berhak. Itu kan rezeki dia terakhir itu kan. Orang karena kasihan atau apa gitu kan ngasih. Ya untuk anak yatim mah boleh dimakan gitu ya. Anak yatim. Jangan orang lain yang terima. Yang paling berhak itu ahli warisnya. Ya, misalnya suami, ya, istri dan anak-anaknya itu paling berhak. Kan memang Nabi SAW juga bawa makanan ketika Ja'far Abi Thalib itu untuk anak-anaknya. Ya, pegang kepalanya, jandanya dinasihatin sudah sabar, kasih sahabat ada poin ada itu untuk anak yatim, bukan untuk acara-acara yang untuk anak yatim makan kan begitu supaya dia nggak susah. Jadi ya kalau dalam tradisi kan hal itu cuman yang kalau Nabi bawa bahan makanan ini orang bawa duit ya kan akhirnya untuk itu juga yang ada masalah itu kan materinya aja yang berubah. Nah tinggal penggunaannya harus sama ya itu untuk keperluan janda dan anak yatimnya atau orang yang ditinggalkannya. Kalau waris itu udah diatur sama Al-Quran. Jadi untuk mensiasatinya kadang-kadang anak perempuan itu dikasih hibah dulu sama orang tuanya itu sebelum meninggal supaya kesannya bagi rata gitu. Kan laki-laki itu dua bagian daripada perempuan kan. Jadi semasa hidup itu kasih hibah dulu. Soalnya aturan yang hibah yang adil itu seperti apa? Hibah itu kan hadiah. Hadiah itu harus adil. Jangan perempuan dikasih lelaki enggak. Dituntut dia. Enggak bisa. Adil. Nah, ya ketika yang kaya diminta keridoannya. Nah, sebetulnya kamu dapat gimana kalau hadiah bapak ya untuk adik kamu yang miskin. Kalau dia ya udah. Nah, kalau nggak dia juga mau nikmati hasil dari bapaknya ya salah hak dia. Jadi gitu. Jadi hibah atau hadiah juga harus adil. Karena ada yang dikasih ada yang enggak waktu hidup bapaknya enggak apa-apa takut kan ya bapaknya. Begitu bapak udah meninggal dia acak-acak itu yang dapat sama yang enggak dapat akhirnya ribut lagi. Nah, makanya Islam menutup perkara-perkara yaitu hibah dengan adil. Waris hukum waris. Iya. Oke. Allah. Satu lagi. Terakhir. Kalau masjid ada kuburan kan kita nggak boleh sholatan. Kalau cuma mengadakan kajian aja gimana? Mengadakan kajian? Iya. Ada kuburannya. Masjidnya ada kuburan ya. Ya. Allah alam. Cuman kalau seperti itu tahiyatul masjid, ya kan? Iya. Nah, duduk gitu aja. Yang berkaitan itu semua. Apalagi kajiannya nanti misalnya menjelang zuhur, masuk zuhur. Masa habis ngaji bubar, adabnya gimana? Iya. Jadi semua berkaitan itu dan itu masuk termasuk di dalam ibadahnya. Prakteknya susah. Antum ngaji, nah di situ masuk waktu sholat. Masa ngaji di situ sholatnya di luar? Apa kata orang? Nah, ini orang ngaji kalau nggak sholat kayak gitu. Nah, apa pahaman apa ini? Ngajinya masya Allah, bab sholat lagi. Begitu aja pada keluar. Nah itu kan fitnah. Mendingan jangan dirapiin dulu. Mendingan jangan untuk menjaganya aja. Ya. Ya. Allah a'lam. Coba subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن